Tapi begitu dia sudah menikmati bayaran, wah apa aja pokoknya asal bayar direferensikan, ini bagus, itu bagus, ini bagus, ya. Akhirnya dia kehilangan apa yang disebut namanya kepercayaan publik itu. Sehingga publik akan berpikir gini, sebentar, ini bener ngomong ini bagus atau nggak bagus gitu. Ya, semuanya direferensikan dan diomongkan bagus. Akhir-akhir ini banyak penyakit yang melanda netizen. Keseringan prank, hoax, atau menyebarkan berita-berita yang nggak jelas kebenarannya, postingannya nggak bermutu, membuat orang sebetulnya kehilangan kepercayaan pada diri kita. Meskipun termasuk juga para influencer yang emang profesinya sebetulnya mereferensikan suatu produk, menurut saya mereka bisa memilih produk yang akan direferensikan. Contohnya, dia tidak harus mereferensikan sesuatu produk yang tidak cocok bagi dirinya. Mungkin dia terima dahulu, dia seleksi, dia coba. Kalau memang dia cocok dan memang produknya bagus, ya dia tinggal bilang, oh ini memang bagus dan saya sudah mencoba. Artinya dia berkata dengan hatinya dan dia tidak berbohong. Dia melakukan testimoni yang jujur, yang tulus. Jadi, meskipun dibayar, tetap harus selektif. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kredibilitasnya dia. Makanya gak heran, para influencer yang awalnya sebetulnya dia bagus, pada saat masih followernya 10.000, 20.000, dia mereferensikan, dia coba duluan ya. Kemudian mungkin bahkan dia mereferensikan tanpa dibayar. Asal-muasalnya seperti itu. Tapi begitu dia sudah menikmati bayaran, wah apa aja pokoknya asal bayar direferensikan, ini bagus, itu bagus, ini bagus, ya. Akhirnya dia kehilangan apa yang disebut namanya kepercayaan publik itu. Sehingga publik akan berpikir gini, sebentar, ini bener ngomong ini bagus atau nggak bagus gitu. Ya, semuanya direferensikan dan diomongkan bagus. Oke, analoginya seperti gini kalau saya yang lain. Aktor, saya selalu memegang aktor siapa, baru saya akan nonton filmnya. Saya ambil contoh nih ya, dulu nih yang namanya Nicolas Cage itu kalau main film bagus-bagus. Tapi 10 tahun terakhir ini, waduh, hancur deh nonton filmnya Nicolas Cage. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa menerima tawaran-tawaran film yang buat saya tidak berkualitas. Nah, tapi beda loh dengan namanya Liam Neeson. Liam Neeson itu hampir semua filmnya bagus dan saya belum menemukan yang tidak bermutu sih sebetulnya. Mungkin ya kalau dari skala 10 ya, anggap aja 7 lah itu paling rendah. Ya, tapi rata-rata 8 ke atas. Nah, saya mengikuti aktor yang memilih film apa yang akan dia perankan. Begitu juga dengan Tom Cruise. Tom Cruise adalah salah satu aktor idola saya dan juga Mel Gibson. Hampir semua filmnya dia, mungkin semua ya, saya tonton. Kenapa? Karena saya mengikuti si aktor ini. Ya, karena aktor ini adalah jaminan mutu. Dia memilih film yang akan dia perankan. Yang lain siapa? Contohnya juga si Leonardo DiCaprio. Hampir semua juga filmnya bagus. Adalah 1-2 yang agak gambus gitu ya, tapi hampir semua bagus. Bruce Willis dulu pada saat zamannya Die Hard, wow, saya ikutin semua setelah itu. Tapi akhir-akhir kembali lagi juga seperti Nicolas Cage 10 tahun terakhir, aduh filmnya udah nggak bermutu. Mungkin ya dia ngejar setoran kali ya. Nah teman-teman, mungkin mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih, atau Anda bisa mendapatkan penghasilan lebih dengan mengendorse kah ya, atau mendapatkan traffic lebih dengan cara ngeposting ya nggak bermutu. Tapi ingat, ketidakakurasian informasi Anda ini yang membuat kredibilitas Anda akan tercoreng. Saya sendiri sering mereferensikan makanan, tapi saya tidak dibayar dan saya tidak pernah dibayar pada saat mereferensikan sesuatu. Oke, nah pada saat saya mereferensikan makanan seolah hal yang sepele, padahal sebenarnya itu membangun kredibilitas saya. Kenapa? Akurasi informasi, baik itu makanan ataupun gadget ataupun bahkan termos yang saya gunakan. Ini saya membeli termos itu dan saya membeli lebih daripada 5. Makanya saya berani mereferensikan, dan saya tidak kenal yang punya pabrik, saya tidak kenal yang punya merek, dan saya tidak dibayar oleh mereka. Kenapa? Buat saya ini sekedar untuk berbagi dan juga membangun kredibilitas saya, bahwa informasi yang saya berikan
adalah akurat. Jadi bukan masalah perolehan omset, tapi kredibilitas dia yang dipertahankan. Steve Jobs adalah brand yang sangat kuat. Dia berhati-hati pada saat mengeluarkan suatu produk. Bahkan hingga sepeninggalnya masih aja brand Steve Jobs melekat pada Apple yang sangat kuat. Hati-hati dengan yang namanya clickbait. Clickbait menarik vibrasi audiens yang sukses instan, yang biasanya cenderung tidak loyal. Dan clickbait ini juga akan mencoreng kredibilitas Anda, saya, kalau memperhatikan hal itu. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya ekspektasi orang pada saat sangat tinggi, kemudian delivernya di bawah itu, dan itu tidak terjadi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu trafficnya akan mulai menurun. Kenapa? Karena orang udah gak percaya lagi. Analoginya seperti ini teman-teman. Coba contoh ya, misalkan saya berteriak tolong, Anda mendengar Pak Haji minta tolong, Anda datang ke tempat saya. Terus kemudian saya bilang apa? Tapi bohong. Apa yang terjadi? Anda kena prank deh. Oke, 1 kali. Mungkin mereka cuma senyum. Kalau cuma sekali itu is okay, wajar teman-teman. Ngeprank itu sesekali is okay. Ya, ngerjain temen itu sesekali is okay. Tapi jangan sampai Anda ngerjain terus toh. Ya. Nah, yang kedua kali saya ngomong lagi nih, saya teriak, "Tolong!" Beberapa saat kemudian kan saya teriak. Anda datang lagi nih. Masih minta tolong itu. Anda datang ke tempat saya. Terus kemudian saya bilang lagi, tapi bohong. 2 kali Anda kena prank. Yang ketiga kali, beberapa bulan kemudian, dan saya beneran minta tolong, teman-teman. Saya beneran sedang mungkin ya dirampok. Kemudian saya beneran minta tolong. Tolong! Saya teriak. Kemudian Anda, ya, akankah Anda datang ke rumah saya dan menolong saya? Saya yakin tidak. Anda akan berasumsi bahwa prank lagi nih mas ini. Paham yang saya maksud ya teman-teman ya. Jadi hati-hati pada saat menyebarkan suatu berita. Ya, menyebarkan berita, ngeposting sesuatu, tidak perlu ngejar setoran. Yang penting akurat, yang jelas untuk kebermanfaatan. Salam manfaat.